perbandingan dari makalah saya, yaitu perencanaan karir pribadi. Perencanaan karir adalah proses yang disengaja sehingga seseorang menjadi sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi mereka, mendapatkan informasi mengenai kesempatan dan pilihan, mengidentifikasi sasaran terkait karir, dan menetapkan rencana tindakan untuk mencapai sasaran spesifik. Baik, perkenalkan nama saya Mardiana dan NIM 1057211462222. Baik, saya akan membawakan materi tentang perencanaan karir, penentuan arah masa depan. Berdasarkan penelitian Sukma et al. 2024 dalam jurnal memaksimalkan potensi dari dalam diri, perencanaan karir untuk masa depan. Perencanaan karir memiliki peran penting dalam membantu individu mengenai dan mengoptimalkan potensi diri untuk menentukan arah masa depan yang jelas. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak individu mengalami kebingungan dalam memilih pekerjaan yang sesuai karena kurangnya pemahaman terhadap minat, bakat, dan tujuan jangka panjang mereka. Perkenalkan, saya Indrani Dewi dengan NIM 1057211144622. Selanjutnya C, strategi efektif dalam perencanaan karir pribadi. Yang pertama yaitu langkah-langkah membuat rencana karir jangka pendek dapat dilakukan dengan A. Memahami dan mengevaluasi diri atau self-understanding. Langkah awal yang paling penting adalah mengenali potensi dan karakter diri. Individu perlu memahami minat, nilai kepribadian, serta kemampuan agar dapat menentukan karir yang sesuai dengan dirinya. Contohnya dapat dilakukan dengan melalui tes minat dan bakat. Selanjutnya B, yaitu menetapkan tujuan karir awal atau short term goal setting, yaitu penetapan tujuan karir awal diperlukan agar individu memiliki arah yang jelas. Tujuan ini bisa berupa mencari pengalaman kerja pertama, mengikuti pelatihan, atau menempuh pendidikan tambahan. Di sisi lain, penetapan tujuan karir harus mengikuti prinsip SMART, yaitu S, specific atau spesifik, M, measurable atau terukur, A, achievable atau dapat dicapai, R, relevan atau relevan, dan T, yaitu time bound atau terikat waktu. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan dan pengalaman atau skill development yang dapat dilakukan dengan partisipasi dalam pelatihan karir dan workshop yang dapat meningkatkan career decision self-efficacy, yaitu keyakinan diri dalam mengambil keputusan karir. Selanjutnya D, yaitu membangun jaringan profesional atau networking. Membangun hubungan sosial yang baik dan memperluas jaringan profesional dapat membuka banyak peluang karir. Networking dapat dilakukan melalui organisasi, komunitas, maupun media sosial profesional. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan evaluasi diri secara berkala. Evaluasi karir membantu individu tetap fokus dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan serta minat pribadi. Evaluasi dapat dilakukan dengan menilai apakah langkah yang diambil sudah mendekati tujuan atau perlu disesuaikan. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NIM 1057211143622. Selanjutnya, langkah-langkah membuat rencana karir jangka panjang. Antara lain, A. Menentukan visi dan tujuan karir jangka panjang. Langkah pertama adalah menetapkan visi karir masa depan, yaitu gambaran besar tentang posisi atau bidang yang ingin dicapai. B. Mengembangkan kompetensi dan spesialisasi. Kompetensi Development Penelitian Karunia 2025 menyatakan bahwa pengembangan kompetensi berdasarkan minat dan bakat sangat penting untuk keberlanjutan karir. Contohnya dengan mengikuti pelatihan berskala internasional atau sertifikasi seperti melanjutkan studi S2 Manajemen SDM. C. Pemanfaatan teknologi dan personal branding digital. Teknologi digital berperan besar dalam membantu individu merencanakan dan mengelola karir. Contohnya dengan aktif dalam komunitas HR seperti membagikan wawasan terkait manajemen SDM di media profesional. D. Evaluasi dan penyesuaian karir secara berkala atau career review. Refleksi dan evaluasi diri secara berkala penting dilakukan agar rencana karir tetap relevan dengan kebutuhan pribadi maupun perubahan dunia kerja.
E. Menjaga konsisten dan keseimbangan hidup atau work-life balance. Keberhasilan karir tidak hanya diukur dari pencapaian jabatan, tetapi juga dari kesejahteraan psikologis dan kepuasan hidup individu. Adapun contohnya, dengan mengatur waktu kerja yang profesional, menjaga kesehatan mental, serta meluangkan waktu untuk keluarga agar performa tetap stabil.